Dia mengembangkan usahanya dengan benar-benar tanpa modal. Tidak semua pengusaha itu perlu modal, asalkan tahu caranya. Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya. Hari ini saya akan membahas bagaimana modal 1 juta bisa menjadi 100 juta tanpa takut diperiksa pajak setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kita hari ini akan ngobrol soal bagaimana Anda bisa melipatkan kondisi keuangan perusahaan Anda supaya dari modal 1 juta atau modal minim bisa sampai ya ke profit ratusan juta ya. Jadi cerita ini based on true story teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin banyak yang ngomong, Pak saya itu nggak punya modal ya, banyak yang DM saya nyari funding gitu ya. Nah cuma ternyata teman-teman yang saya lihat juga terjadi di lapangan itu banyak sekali pengusaha-pengusaha yang luar biasa yang tidak pakai modal tapi bisa sekarang usahanya gila-gilaan ya. Kemarin saya ketemu dengan satu pengusaha yang dia modal awalnya pertama 5 juta ya, modal awalnya. Tapi bayangin guys, modal 5 juta itu digunakan untuk beli mesin, and then setelah digunakan untuk beli mesin ternyata mesinnya pun diambil sama timnya ya, istilahnya dicuri. Akhirnya dia modalnya kosong, benar-benar modal dengkul ya. Singkat cerita akhirnya dia mencari relasi, mencari kenalan ya. Akhirnya ada dia suppliernya berani ngasih dia barang tanpa harus membayar dulu ya. Dia ketemu tim, ketemu karyawan yang ternyata sudah punya mesin ya. Akhirnya dia berusaha dengan itikat baik, dengan hal yang baik ya. Akhirnya dia membantu, dia mengembangkan usahanya dengan benar-benar tanpa modal. Ya, ini true story ada di lapangan. Nah, memang hal itu bisa dilakukan, tapi kenapa nggak tahu ya, memang banyak pengusaha itu yang mungkin enggan untuk melakukan. Ya, apa masalahnya? Ya, karena mungkin dipikir ya, sebagian saya lihat teman-teman pengusaha yang sering DM ke saya, ya, bisa jadi karena mereka itu punya mindset bahwa setiap usaha saya harus pakai modal. Nah, akhirnya yang terjadi adalah mereka berpikir harus punya modal dulu. Padahal seperti cerita saya tadi ya, tidak semua pengusaha itu perlu modal, asalkan tahu caranya. Ya, masalah yang kedua adalah apa? Ketika awal pengusaha ya mendirikan usaha, yang sering terjadi yang saya lihat di lapangan adalah mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengelola usahanya dengan benar. Maksudnya gimana? Satu ya, cari omsetnya juga nggak tahu caranya ya. Dua, cari partner, supplier, customer, cari tim, nggak tahu caranya ya. Yang ketiga, ngelola duitnya ya nggak tahu caranya. Jadi hanya beli saja, jual barang, selesai. Nah ini yang perlu teman-teman kita sama-sama perhatikan, bahwa ternyata kemampuan hal seperti ini, kemampuan skill yang seperti itu yang perlu dimiliki oleh pengusaha. Jadi pengusaha itu tidak hanya bisa jual barang aja, apalagi nggak bisa jual barang, tambah susah ya. Jadi pengusaha harus punya skill yang macam-macam ya, mulai dari menjual gimana, mencari partner gimana, mencari tim gimana, ngurusin keuangan gimana, dan sebagainya. Ya itu namanya pengusaha kan gitu. Jadi pengusaha harus bisa mengurusi segalanya di awal. Nah maka dari itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, ketika kita memang nggak punya modal atau kita modal pas-pasan, maka teman-teman harus melakukan pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Ya karena kalau orang punya modal, ya mungkin mereka masih punya dana cadangan ya untuk membeli alat, investasi di bila gitu ya, untuk mungkin membayar coach lah gitu ya, atau mencari konsultan lah. Tapi kalau kitanya mungkin tidak punya modal, maka kita harus pikirkan gimana caranya kita membuat bisnis kita lebih tersistemasi. Ini penting ya, karena kalau bisnis kita tersistemasi, kita bisa menata bisnis kita dengan baik, maka kemungkinan usaha Anda besar itu sangat-sangat bisa ya. Tapi kalau seandainya Anda sampai sekarang berpikir, oke, saya mau menjalankan usaha saya seorang diri, ya, saya mau menjalankan usaha saya dengan tangan kaki saya sendiri, ya, saya tidak butuh sistemasi, pokoknya saya jalankan semau-mau saya, kan gitu dah. Banyak pengusaha yang karakternya macam gitu, ya, jadi Superman, ya, ngurusin semuanya seorang diri, ya, marketing, ya dia, ya, operasional, ya dia, nagih customer, ya dia. Nah pertanyaannya, kalau tiba-tiba Anda sakit, tiba-tiba Anda mau turun atau nggak mau lagi menjabat di perusahaan, pertanyaannya apakah omset Anda akan sama seperti dulu?
Nah, ini banyak kejadian guys, ya, di mana orang yang dulunya sebagai pengusaha yang ngurusin semuanya, ya, bahasa saya adalah CEO, ya, bukan Chief Executive Officer, tapi dia adalah Chief Everything Officer. Nah, ini masalah nih. Chief yang ngurusin segalanya, Everything Officer, ya, bukan eksekutif nih masalahnya, kan gitu. Nah, akhirnya apa? Seringkali ketika dia keluar dari perusahaan atau dia lengser nih, ya, ganti timnya, omsetnya langsung terjun payung guys, terjun payung, ya. Itu banyak kejadian, mungkin teman-teman yang nonton hari ini juga sama, ya. Nah, maka dari itu, dari awal harusnya membuat sistem yang benar, ya. Kalau ngomong sistem itu banyak hal, tapi simple thing, kalau sistem itu kita hubungan dulu dengan SOP-nya gimana, ya. Nah, kalau kita ngomong SOP, berarti Anda harus berpikir gimana caranya Anda bisa menduplikasi apa yang Anda lakukan kepada tim Anda. Dan berikutnya, tim Anda harus bisa menduplikasi apa yang dilakukan kepada timnya atau anak orang yang dia bimbing atau dia pimpin. Dan yang paling penting, caranya kurang lebih sama ataupun sama. Dan yang paling penting lagi adalah kualitasnya juga harus sama, ya. Nah, ini seringkali tidak gampang. Makanya business owner itu seringkali juga tidak bisa ngelepas usahanya, ya. Tidak bisa mikirin gimana caranya dia modal kecil bisa jadi profitnya besar. Nah, dia cuma bisa, ya wis, saya bisanya segini aja. Makanya untuk orang mencapai profit ratusan juta itu tidak banyak orang yang bisa mencapai, ya. Apalagi yang business ownernya masih konvensional, ya, caranya konvensional, tadi tradisional. Zaman kalau mungkin di awang itu zaman dinosaurus gitu katanya teman-temannya, zaman dinosaurus gitu. Nggak tahu juga kenapa ngomongnya dinosaurus gitu ya. Tapi ya intinya gitu, ya. Mau capek untung jutaan bisa. Kalau masih perorangan ya, masih ngurusin sendiri ya, puluhan juta ya mungkin bisa. Tapi begitu nyampe ratusan juta, wah itu sudah hal yang nggak gampang, ya. Banyak orang yang berkata bahwa untuk mencapai suatu hal yang lebih baik, caranya harus berbeda. Tidak mungkin dengan cara yang sama. Ya, maka tadi Anda harus berpikir gimana caranya menduplikasikan apa yang Anda lakukan kepada tim Anda. Itu dibuatin SOP, ya. Jangan ngomong, nggak bisa Pak. Bisa. Kita sudah melakukan ratusan klien kami. Bisa, ya. Pokoknya Anda harus mendetailkan satu persatu SOP yang ada di setiap departemen Anda. Jadi intinya gini, setiap kegiatan, misal Anda menjual barang, berarti gimana caranya men-SOP-kan menjual barang. Anda telepon dengan customer untuk menawari barang, ya, menawari produk jasa. Gimana cara Anda menawarinya, ya? Terus Anda misalnya melakukan visit customer. Nah, gimana cara visitnya? Ngomongnya apa? Ya, dimulai dengan kata pembuka apa? Itu benar-benar ditulis, teman-teman. Ya, setelah ditulis, maka ini diberikan ke tim yang akan menggantikan, terus di role play. Dilakukan coba, ya, percobaan yang hal yang akan dilakukan oleh mereka. Ya, misalnya, coba ini trial untuk tim sales Anda, untuk yang nelpon ke customer. Gimana cara nelponnya? Ya, gimana cara nyapanya? Nadanya sudah benar enggak? Itu dilatih, teman-teman. Ya, kalau itu benar-benar dilakukan dengan baik, sebaik-baiknya, ya, maka Anda akan dapat menduplikasikan kemampuan Anda ke tim Anda. Jadi tidak harus Anda yang ngurus semua. Ya, business owner kan repot. Biasanya kadang-kadang mereka yang sering diurusin apa? Kalau enggak pembelian, kalau enggak penjualan, kalau enggak keuangan. Ya semua lah diurusin, kan gitu, semuanya diurusin, kan gitu. Tapi kalau Anda bisa delegasikan pelan-pelan, oke, penjualan ada timnya sendiri, ya. Anda nanti punya tim purchasing, ada timnya sendiri, ada timnya sendiri. Anda ada orang tim keuangan, ada timnya sendiri, ya. Akhirnya Anda punya pemikiran apa? Anda punya waktu. Nah, ini goalnya, Anda punya waktu untuk akhirnya Anda bisa memikirkan strategi pengembangan usaha, bukan hanya terkait dengan teknis pekerjaan di lapangan. Nah, kalau Anda masih terpikirkan dengan teknis pekerjaan di lapangan, saya yakin dan jamin usaha Anda nggak besar-besar. Kenapa? Karena Anda mikirnya kepalanya habis untuk teknis. Detail satu persatu Anda pikirin. Nggak perlu, itu bisa Anda delegasikan ke tim. Ya, cuma Anda harus tahu, buat SOP-nya dulu supaya tim paham apa yang harus dilakukan oleh mereka. Ya, nah berikutnya juga Anda perlu tahu bahwa ketika Anda sudah punya profit,
ya sudah punya keuntungan. Nah, ini perlu perhatikan. Jangan Anda hanya punya profit tapi Anda nggak bayar pajak, ya. Nah, profitnya bagus 100 juta. Nah, udah bayar pajak. Bayar pajaknya berapa kalau misalnya 100 juta ya? Kalau Anda sebagai pribadi tarifnya masih mungkin 15%. Ya, 5%, 15% kan progresif. Tapi kalau Anda sudah masuk badan usaha, CV atau PT, tarifnya berapa? 22%. Ya, kalau Anda profitnya sudah segitu. Tapi kalau UMKM bukan dari profit, darinya dari omset. Nah, tinggal Anda lihat. Tapi PR-nya, pesan saya juga untuk Anda semua, saat ini Anda harus berpikir jadi pengusaha yang bisa sustain. Sustain itu maksudnya berkelanjutan, ya. Anda kan nggak mungkin buat usahanya hari ini aja. Sampai jangka panjang. Anda harus berpikir bagaimana usaha Anda bisa terus berjalan dengan baik. Salah satunya, membayar pajak adalah kewajiban yang perlu Anda lakukan untuk usaha Anda. Ya, gitu sih kurang lebih ya buat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat Anda sekalian. Kalau memang ini baik untuk teman-teman Anda, silakan di-share supaya teman-teman Anda juga punya pandangan yang sama. Ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe videonya karena kita akan rutin membuat konten tiap hari. Ya, teman-teman bisa lihat kontennya tiap hari dan semoga Anda dapatkan wawasan banyak dari channel yang kita buat. Sekian teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat, selalu diberkatin dan selalu happy. Bye-bye.